Jadi kalau ingin ya, bidang beliau kan Ustadz Abdul Somad sebetulnya di hadis kan? Hadis ya. Iya. Tapi dia sebut nama lain tadi. Ya. Ya. Jadi kita bocorkan ke umat sekalian ya, bahwa kalau ingin belajar hadis tetapi dengan sudut-sudut pandang fikih yang detail ya. Misalnya kalau Gus Baha misalnya dibanding Ustadz Abdul Somad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini Ustaz Abdul Somad. Masya Allah, saya ingat dulu waktu masih kuliah, sedikit-sedikit datang ke dekan minta tasrih supaya dimudahkan urusan. Nah, terus datang lagi urusan nanti minta min hadirasiyah, minta tasrih. Masya Allah. Setelah saya sekian lama ini menunggu tasrih, alhamdulillah malam ini dapat tasrih dari Ustaz Abdul Somad. Ya, silahkan belajar Quran dari Ustaz Bakhtiar Nasir. Silahkan belajar Quran dari Dr. Amir Faisal. Ini tasrih paling mahal, Ustaz. Tapi nggak ada di situ ikuti kajian Ustadz Abdul Somad ini nggak adil. Saya dari semuanya tadi itu tidak disebutkan. Maka saya menganggap itu catatannya nakis. Iya. Itu belum bisa menjadi kompilasi. Jadi kita harus kasih tasrih ini. Iya. Jadi kalau ingin ya, bidang beliau kan Ustadz Abdul Somad sebetulnya di hadis kan? Hadis ya. Iya. Tapi dia sebut nama lain tadi. Ya. Ya. Jadi kita bocorkan ke umat sekalian ya, bahwa kalau ingin belajar hadis tetapi dengan sudut-sudut pandang fikih yang detail ya. Misalnya kalau Gus Baha misalnya dibanding Ustadz Abdul Somad. Ya. Gus Baha ini kan kekuatannya di Quran, ulumul Quran. Tafsir Quran tetapi dengan ayat-ayat ahkam dan kekuatan di fikihnya. Iya. Sehingga Gus Baha ini punya kelebihan di situ yang luar biasa. Nah, Ustadz Abdul Somad kelebihannya, nah di sini. Jadi beliau mendalami hadis, tapi dengan bab-bab fikihnya yang mendalam. Jadi saya membayangkan Ustadz Abdul Somad ini kayak membaca Al-Muwatta lil Imam Malik. Iya. Iya. Masya Allah, luar bahasan biasa. hadis yang sub-sub bahasannya berdasarkan sub-bab fikih gitu ya. Iya. Ada tasrih. Dan terus terang, saya itu setiap malam begitu pulang dari IKL, saya tiap malam dengerin Ustaz Abdul Somad. Oh, iya, sampai rupanya pengagum sampai ya? Istri saya itu bilang, kapan mau tidur? Ntar dulu masih dengerin. Kalau dia merasa terganggu dengan suara, saya pakai headset. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang paling berkesan dari Ustadz Amir terhadap Ustadz Abdul Somad? Yang pertama, bahasa Ustadz Abdul Somad, bahasa yang mudah dipaham oleh semua kalangan. Jadi semua masyarakat dengan level apapun, baik dari kalangan awam maupun akademis, alhamdulillah saya merasakan bahwa bahasa Abdul Somad bahasa yang mudah dipaham. Terus yang kedua, bahwa tadi itu Ustaz Abdul Somad punya kebiasaan bahwa apa yang beliau sampaikan ada sudah catatannya. Jadi seandainya ada orang nanya, ada catatannya. Jadi setelah saya baca semua kitabnya Ustaz Abdul Somad yang 37 permasalahan, jadi itu kayaknya catatan materi Ustaz Abdul Somad yang disampaikan di berbagai tempat jadi buku. Jadi itu jadi materi. Jadi oretan-oretannya itu menjadi materi. Nah, makanya kita langsung tenang begitu mendapatkan penjelasan Ustaz Somad, tenang. Saya sendiri nih, saya merasakan nih, sekarang saya ingin menceritakan Ustaz Abdul Somad. Kalau ada orang nanya hukum ini, saya cari dulu apakah ada enggak pendapat Ustaz Abdul Somad. Saya cari dulu. Nah, ketika sudah beliau memberikan pendapat, baru saya ngopi-ngopi nih Ustaz. Mohon izinnya Ustaz. Dengan keredaan antum. Jika suatu saat saya memberikan pendapat mirip-mirip dengan pendapat antum, yaitu ngopi dari pendapat antum Ustaz. Ya, semoga Allah berkahi insyaallah. Jazakumullah khairan. Jadi judulnya ini pendapat Imam Syafi'i, naqalahu Syekh Abdul Somad. Iya. Masya Allah, jazakumullah khairan, Allah barik fikum. Saya sedang diajarkan oleh dua orang guru ini bagaimana ilmu tawadhu, ilmu rendah hati.
Jadi begitu cara mereka mendidik kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil akhlak dari Ustadz Dr. Amir Faisal dan Al-Mukarram Ustadz Bakhtiar Nasir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Tadi Ustadz Bakhtiar Nasir ada menyebut yang tak saya sebut tentang Gus Baha. Ada seorang mufti Makkah, ini catatannya agak lebih kecil dari yang tadi, Ustaz. Mungkin karena nggak bisa keluar beli kertas lagi seperti kemarin. Yang besar. Ada mufti Makkah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Hampir semua sanad-sanad hadis, sanad fikih itu bermuara ke Syekh Zaini Dahlan. Lalu kemudian turun ke bawah, itulah Syekh Bakri Syata, penulis kitab I'anatut Talibin. Lalu dari Syekh Bakri Syata turun ke bawah Syekh Mahfud At-Termasi. Termasi dari Tremas, Pacitan. Dari Syekh Mahfud At-Termasi turun ke bawah Syekh Faqih Mas Kumambang. Dari Kiai Haji Syekh Faqih Mas Kumambang yang mengambil sanad di Masjidil Haram dari Syekh Mahfuz, baru turun ke bawah ke Syekh Zubair. Dari Syekh Zubair turun ke bawah ke Syekh Maimun Zubair yang dimakamkan di Ma'la. Dari Syekh Maimun terus turun ke Gus Bah yang disebutkan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir tadi. Saya tidak memasukkan beliau ke Quran atau ke fikih atau ke akhlak, karena kalau kita dengar kajiannya, semua masuk. Tafsirnya masuk, fikih syafi'inya masuk, lalu kemudian akhlak, kemudian sejarah, kemudian banyak mengutip dari Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian. Tapi saya kira semua guru-guru kita memperkaya kita sehingga bulan Ramadan kali ini saya pikir lebih meriah dari bulan sebelumnya, karena sebelumnya mungkin di masjid, hari ini kita lebih banyak menggali ilmu dari haddasana Zoom wa haddasana YouTube. Masya Allah. Ini Ustaz Abdul Somad bercerita tentang urgensi sanad keilmuan. Bahwa Laulal isnad, daulul isnad la laqala man qala. laqala man qala masya laqala man syaa masya. Jadi seandainya tidak ada sanad, niscaya setiap orang akan berkata apa saja yang dia inginkan. Jadi luar biasa ini. Ini kayaknya penting sekali ya pada zaman sekarang ini, di mana kita dimudahkan sebetulnya secara komunikasi. Mungkin nanti suatu saat bisa dari Ustaz Abdul Somad atau dari AKL misalnya ada sanad keilmuan melalui online kayaknya. Jadi kita bisa berguru secara online dan dapat sanad dari situ dan benar-benar talaki. Misalnya talaki sehingga dia benar-benar alim gitu. Karena setiap talaki itu benar-benar komprehensif ilmunya dan sangat istilahnya bukan parsial. Lain dengan orang yang misalnya otodidak, misalnya belajar sendiri. Ya itu. Akhirnya ya dia itu fatwa-fatwa aja, gak ada sambungannya, dan kemudian mudah menyalahkan orang lain dengan tanpa dasar gitu. Padahal itu wilayah misalnya wilayah khilafiyah, maka langsung karena dia tidak mengikuti proses keilmuan yang secara komprehensif tadi itu, akhirnya mudah menghakimi orang lain dengan pemandangan, dengan cara pandang yang sempit yang dia dapatkan gitu. Tapi dengan sanad keilmuan yang luas, maka dia itu seperti orang yang hafal semua jalan-jalan di kota. Misalnya gini, kita ini sudah hafal nih semua jalan di kota Jakarta. Nah, kalau kita sudah hafal, orang mau ngejalan kita nggak akan bisa. Mau kemana Pak? Mau ke Monas. Kata orang itu, salah Pak. Loh kenapa? Bukan di sini lewatnya Monas. Oh gitu, lewat mana? Lewat sana. Kamu yang salah. Saya tahu. Nah, jadi dia yakin. Karena apa? Dia tahu semua jalur sampai ke jalur tikus yang paling sempit pun dia tahu di Jakarta. Nah, orang yang menguasai semua keilmuan itu dan dia benar-benar
paham benar-benar karena ada penunjuk jalannya. Ini lewat sini, lewat sini. Maka benar-benar dia nggak mengira-ngira. Bukan sekedar belajar dari peta. Bukan belajar dari GPS. Tapi dia benar-benar ada orang menunjuki jalan lewat sini, nanti lewat sini. Sampai dia hafal menguasainya. Seperti ini tadi yang telah melahirkan generasi-generasi ensiklopedis. Seperti Mbah Maimun. Dan kemudian sekarang masih hidup. Ya, adalah Gus Baha.